Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam Renungan 79. Memasuki tahun yang baru di 2026 ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Mari tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita akan sama-sama masuk pada pembahasan firman Tuhan hari ini. Dalam bacaan Matius 23 ayat 1 sampai 36, saya hanya mengambil di ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah belajar kebenaran. Observasinya dalam pembahasan ini ada tokoh Yesus, murid-murid, dan juga orang banyak. Interpretasinya, apa yang disampaikan oleh Yesus itu pasti tidak pernah salah. Karena Yesus mengetahui segala sesuatu. Bahkan apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan juga apa yang belum dilakukan, tetapi baru yang ada di dalam pikiran, rencana, atau kehendak, Tuhan Yesus sudah mengetahuinya. Dalam pokok pembahasan ini, apa yang dibahas oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga orang banyak, yaitu mengingatkan tentang ajaran atau tentang pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak segan-segan mengakui bahwa ajaran orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah harus didengarkan. Ya, mereka harus mendengarkan karena apa yang diajarkan dari hal baik yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat itu adalah mereka bisa mengajar dengan tekun. Mereka bisa mengajar dengan kesetiaan tentang hukum-hukum Tuhan, ya, yang disampaikan dengan sangat cermat, dengan sangat teliti. Itu sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat suka mengajar. Apa yang menjadi peringatan daripada Tuhan Yesus, ya, bahwa mereka mengajarkan hal yang baik. Banyak orang yang bisa mengajar, tetapi tidak semua orang bisa melakukan apa yang diajarkan. Inilah yang diperingatkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga orang banyak. Mereka boleh mendengar, bahkan harus mendengarkan atau merenungkan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu. Tetapi yang menjadi peringatannya adalah jangan ikuti perbuatan mereka. Ada apa dengan perbuatan mereka? Mereka seorang guru, mereka seorang pengajar. Apa yang diajarkan tentang hukum-hukum Tuhan, tentang hukum Taurat sangat baik, sangat teliti, dan juga mengajar dengan secara tekun, terus-menerus, suka untuk mengajar orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka mengajarkan tentang Taurat, tetapi yang menjadi peringatan Tuhan adalah mereka suka mengajar, tetapi bahayanya tidak melakukan apa yang diajarkan mereka kepada orang Israel. Itu yang menjadi peringatan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Mereka mengajar, tetapi mereka tidak mau melakukan apa yang mereka ajarkan. Itu di ayat yang ketiga, ya. Lalu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman, ya, sebagai seorang murid yang mendengarkan pengajaran. Waktu itu peringatan Tuhan adalah orang banyak itu sebagai pendengar, ya. Orang banyak itu sebagai orang yang menerima pengajaran. Harusnya seperti apa sikapnya? Sikap seorang murid yang benar untuk melakukan kebenaran, untuk mengikuti kebenaran yang benar-benar benar daripada Tuhan, ya. Yaitu sesuai dengan bacaan kita. Yang pertama adalah
tidak melihat siapa yang mengajar. Yesus berkata, kamu boleh mendengar apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi tapi jangan ikuti perbuatannya. Jadi intinya adalah dengarkan apa yang menjadi intinya. Tidak perlu melihat siapa yang mengajar. Kalau misalnya yang mengajar ternyata seperti orang-orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat, maka tidak perlu memperhatikan pengajarnya. Ya, di ayat yang ketiga. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar firman, mendengar sebuah pengajaran, jangan melihat siapa yang mengajar. Kita tidak perlu mempermasalahkan latar belakangnya, dia itu siapa, dia itu dari keluarga mana, pendidikannya itu sudah sampai di tingkat mana. Karena kalau kita memperhatikan yang demikian, kita tidak akan pernah mendapatkan berkat. Padahal yang kita butuhkan bukan orang yang mengajar, tapi apa yang diajarkannya. Ya, itu yang kedua adalah melakukan yang diajarkan. Di ayat 3a di situ. Jadi kalau yang pertama tidak perlu melihat, tidak perlu mempermasalahkan yang mengajar. Yang kedua adalah yang terpenting melakukan yang diajarkan. Itu sikap sebagai seorang murid yang benar. Kalau kita sebagai seorang pendengar pengajaran, kita mau mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, maka kita harus memiliki sikap yang benar. Tanpa harus mempermasalahkan siapa yang mengajar. Kemudian yang terpenting adalah apa yang diajarkan, itu yang perlu kita dengar. Fokus kepada apa yang diajarkan. Tidak mencari-cari kesalahan yang mengajar. Loh, dia kok mengajarnya seperti ini, tidak sama seperti pengajar si A, si B, sehingga membanding-bandingkan malah tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu ya. Kemudian juga di situ peringatannya sebagai seorang murid atau pendengar adalah tidak meniru perbuatan salah dari seorang pengajar. Itu di ayat yang ke-3c. Karena Yesus memperingatkan kepada murid-murid dan orang banyak, dikatakan dengarkanlah apa yang diajarkan tetapi jangan meniru perbuatan yang mereka lakukan. Ya, apa yang dikatakan perbuatan yang tidak boleh ditiru ini, ya, ini adalah tentang perbuatannya orang Farisi sebagai seorang pengajar, membebani orang lain dengan hukum tetapi dirinya sendiri tidak mau melakukannya. Itu di ayat yang keempat. Kemudian mereka sebagai seorang pengajar mengajarkan kamu harusnya beribadah, hendaklah engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka itu beribadahnya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi beribadah untuk mendapatkan nilai dari manusia. Itu di ayat yang kelima. Itu yang tidak boleh ditiru. Perbuatan mereka tidak boleh ditiru. Ya. Kemudian di ayat 6 dan 7 mencari hormat manusia dengan jubah yang panjang-panjang supaya terlihat berwibawa, supaya terlihat bahwa mereka ini adalah seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti tentang agama, mengerti tentang pengajaran agama, orang yang melihat akan menghormati mereka. Itu yang tidak boleh ditiru. Ya, Yesus memperingatkan itu kepada orang banyak dan murid-murid bahwa sebagai pendengar memperhatikan apa yang diajarkan, jangan melihat perbuatan si pengajarnya. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu adalah belajarlah kebenaran tanpa melihat kelemahan orang. Belajarlah kebenaran berdasarkan firman. Kita tidak perlu melihat siapa yang mengajar, siapa yang menyampaikan firman, tapi apa isi dari yang disampaikan, kebenaran apa. Jadi itu yang terpenting. Ketika kita belajar kebenaran, maka kita akan melihat yang benar seperti apa. Itu yang harus menjadi pemikiran kita, perenungan kita, dan harus kita lakukan. Dalam Yohanes 17 ayat 17, di sana adalah firman-Mu adalah kebenaran. Ini menjadi standar utama. Kalau kita tahu kebenaran itu standarnya adalah tolak ukurnya firman Tuhan, maka apapun segala sesuatu yang di luar firman Tuhan kita tidak boleh melakukannya, tidak boleh mengikutinya. Berikat pinggangkan kebenaran, artinya kita rindu kebenaran itu akan terus melekat di dalam hidup kita, pikiran kita, sehingga kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih buat kesetiaannya mendengarkan Renungan 79. Mari di tahun yang baru ini kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah mundur. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Allah beserta dengan kita tidak sendirian, kita terus berjuang sampai mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih apabila Bapak Ibu diberkati dalam penyampaian Renungan 79 ini. Ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, Juru Selamat kami, penebus dosa-dosa kami, Allah yang memberikan kehidupan kekal bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali membawa hati dan kerinduan kami untuk mengenal kebenarannya Allah, menjadikan hidup kami sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran. Maka kami perlu firman Tuhan setiap hari, karena firman-Mu adalah kebenaran. Bawa kami umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, untuk kami mencintai kebenarannya Allah, supaya hidup kami selalu berlaku benar di hadapan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami umat-umat-Mu dalam Kristus kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Kiranya Engkau terus melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kami, dan kami kembalikan doa ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman ini dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan, amin.